Bapak Ibu, hari ini minggu pertama di bulan Mei. Mari kita bersyukur dan kita menyiapkan wadah untuk berkat Tuhan sepanjang 1 bulan ini. Karena itu saya mengajak Bapak Ibu untuk menyiapkan hatimu, hatiku dengan bersaat teduh sejenak. Biarlah Tuhan akan memberkati ibadah kita, apa yang kita lakukan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari. Terima kasih.
sore memuji Engkau. Berkati umat-Mu yang hadir dalam pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau memberi yang terbaik, doing my best for you Lord. Memberi yang terbaik bagi Lord. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memuji nama. Amin. Haleluya. Ada sukacitanya Tuhan hari ini. Yang sebelah sini ada sukacitanya Tuhan hari ini. Yang sebelah
ada pujian, ada kuasa di atasnya. Amin. Ada kuasa.
tidak ada karena salibnya Tuhan, kalau tidak ada pengorbanan Tuhan Yesus, maka kita masih ada di dalam kubangan dosa. Karena itu setiap kita pada pagi hari ini kita mau memberikan waktu kita, memberikan hati kita agar firman-Nya bekerja karena
Terima kasih Tuhan buat kesempatan pada pagi hari ini. Kami tahu Engkau adalah Allah yang luar biasa. Engkau adalah Allah yang sanggup menolong kehidupan kami hari ini maupun hari esok. Dan kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah yang maha pengasih lagi maha pemurah. Dan itu berlaku bagi setiap dan semua orang. Kami mau menerima berkat kemurahan-Mu di pagi hari ini dengan hati yang lembut. Kau membuka setiap hati kami Tuhan, dan kami menerima ketukan tangan Tuhan dalam setiap pintu hati kami. Urapi hamba-Mu, berkati setiap umat Tuhan yang hari ini datang beribadah. Dalam berkat nama Yesus, urapan terjadi, mukjizat terjadi, perkara ajaib hari ini terjadi. Dalam berkat nama Yesus, saudara percaya Tuhan Yesus berkuasa, katakan amin. Silakan duduk. Salam Bapak Ibu. Selamat pagi. Oh, hari ini 90% putih. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, percayakah Bapak Ibu bahwa Tuhan itu sedang fokus dalam kehidupan saudara dan saya hari-hari ini? Apa arti fokus? Artinya ada Tuhan sedang memperhatikan hidup saudara hari-hari ini. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Kamis tanggal 9, Kamis tanggal 9 memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus kemana? Memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus kemana? Ke surga. Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ya, ada banyak pesan-pesan yang diberikan kepada para murid pada waktu itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan ada banyak hal yang membuat para murid ketika mau ditinggalkan oleh Tuhan Yesus mengalami yang namanya keraguan, ketakutan, kesendirian, kesepian. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yohanes pasal 14 dikatakan, janganlah engkau gelisah hatimu. Ya, janganlah engkau gelisah hatimu. Kenapa? Ya, karena hari-hari tanpa Tuhan itu membuat kehidupan kita mengalami yang namanya kegelisahan. Kenapa? Hidup tanpa ada pimpinan, hidup tanpa ada tuntunan, hidup tanpa ada apa? Pengajaran kemana yang harus kita tempuh, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, persiapkan diri. Hari Kamis pukul 10 pagi ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya. Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, nasib dan hidup kita hari ini merupakan hasil dari keputusan-keputusan yang sudah kita ambil atau kita pilih. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara hari ini ya terjadi karena sebuah keputusan atau pilihan yang saudara ambil di masa lalu. Ya. Apa yang sudah kita
kita putuskan, apa yang sudah kita pilih pada masa lalu menentukan hidup kita hari ini, dan hasilnya adalah bahwa hari ini kita menuai apa yang telah kita putuskan pada waktu-waktu yang sudah-sudah. Jadi Bapak Ibu ada di tempat ini pun hasil dari sebuah keputusan. Ketika bangun pagi, Bapak Ibu mau ibadah atau tidak? Sebuah pilihan, Bapak Ibu mau ibadah atau tidak. Itu pilihan, itu keputusan. Apakah Bapak Ibu mau ibadah atau tidak? Ya. Nah, Bapak Ibu datang dengan sukacita itu juga sebuah pilihan, atau datang dengan sebuah tujuan itu juga sebuah pilihan. Mau datang, mau mencari hadirat Tuhan, atau mau mencari berkat Tuhan. Kira-kira kita pilih yang mana? Kita mau mencari hadirat Tuhan atau mau mencari berkat Tuhan? Pilih yang mana? Hadirat Tuhan, ya. Pastikan Bapak Ibu ketika engkau datang ibadah, mencari pribadinya Tuhan, ya, mencari hadiratnya Tuhan, engkau sudah include menerima berkat Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, nasib dan hidup kita hari ini merupakan hasil dari keputusan-keputusan yang sudah kita ambil dan kita pilih. Jadi kita hari ini ada karena apa yang kita dengar yang pertama. Apa yang kita dengar yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, apa yang kita baca. Yang ketiga, apa yang kita tonton. Yang keempat adalah dengan siapa kita bergaul. Ini menentukan keputusan-keputusan yang kita ambil, pilihan-pilihan dalam hidup kita yang kita ambil. Itu terjadi karena hasil daripada apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang kita tonton, dan dengan siapa kita bergaul, menentukan hari ini kita ada. Jadi pepatah Tionghoa kuno, kalau dalam sebuah keluarga, keberhasilan seorang suami itu ditentukan wanita yang ada di sampingnya. Itu pepatah Tionghoa kuno, ya. Keberhasilan seorang suami ditentukan dengan siapa ia berjalan, ditentukan oleh wanita yang ada di sampingnya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dengan siapa kita berjalan hari ini, itu menentukan masa depan kita. Amin. Nah, hari ini kita sudah memasuki bulan yang kelima. Bukankah itu terasa begitu singkat? Sudah masuk 5 bulan kita di tahun yang baru, ya. Ujung-ujung nanti, wah, mau Natalan lagi, ya kan? Kalau sudah Natalan Bapak Ibu, wah, tahun baru lagi. Kalau sudah tahun baru, wah, Paskah lagi, ya. Seolah-olah dunia itu berputar begitu cepat, padahal ya, waktu satu hari itu 24 jam sama. Satu tahun itu 365 hari atau 366 hari. Perputarannya sama, tapi kenapa waktu itu terasa begitu singkat dan kita belum merasa berbuat apa-apa? Apa yang sudah kita kerjakan? Ya, kita sudah melalui hidup ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Adakah yang membuat hati Tuhan merasa senang ketika kita melakukan sesuatu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan membaca dari kitab Yesaya pasal 48 ayat 17. Yesaya pasal 48 ayat 17. Beginilah firman Tuhan, penebusmu,
ya, yang Maha Kudus, Allah Israel, akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau, Bapak Ibu. Ya, akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau. Berarti ketika ada kata mengajar, itu berarti ada sesuatu yang kita dengar. Ya kan? Ada sesuatu yang kita dengar. Ya. Apa yang engkau dengar akan menentukan keputusan yang saudara ambil. Ketika engkau mendengarkan sesuatu, apakah engkau mau melakukannya atau tidak, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu hari ini firman Tuhan dalam Yesaya 48 ayat 17, akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Tentang apa yang memberi faedah. Ya, yang menuntut engkau di jalan yang harus kau tempuh. Pernahkah Bapak Ibu masih ingat tentang sebuah lagu tentang kemana jalan yang harus kutempuh? Lagu lama, lagu nostalgia. Mas Ukul masih ingat? Apa itu, Mas? Kemanakah aku? Oh, the message. Bisa nyanyi, Mas? Bisa main? Nggak apa. La 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 la. Ini, Papi ini tahu nggak? Enggak ya? Nah. Mas Soho biasanya apa? Oke, sudah. Ketika kita mendengar tentang sesuatu, apa yang kita pikirkan, saudaraku yang dikasih Tuhan? Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau. Ketika mendengar tentang sesuatu, apa yang sedang kita pikirkan? Apakah kita mau menerima? Atau ada seorang pengajar sesat yang hampir banyak hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta gereja-gereja memberikan vonis bahwa pengajarannya itu sesat. Kenapa? Karena Yesus bukanlah satu-satunya juru selamat. Karena masih ada keselamatan lain di luar Yesus. Yang kedua, bahwa Alkitab kebenarannya tidak mutlak. Dan yang ketiga, surga dan neraka itu tidak ada. Surga dan neraka itu hanya sebuah suasana. Padahal Yohanes 14 mengatakan, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat. Tapi orang itu berkata bahwa surga dan neraka tidak ada, dengan dalih memakai kalimat umum supaya bisa diterima oleh semua kalangan. Tapi maknanya jelas berbeda. Bulan kemarin beliau mengambil satu keputusan, mundur dari kependetaannya. Akhirnya sekarang kata pastor di depan namanya sudah gak ada. Kenapa? Mengambil sebuah keputusan bahwa dia mengundurkan diri dari penggembalaan, mengundurkan diri dari kependetaannya, dan sekarang dia masuk ke dunia entertain full petinju. Bintang film. Wah, artis. Kayaknya passion saya ada di sini, bukan di sini. Kalau seorang pendeta bisa mengajukan surat resign, berapa banyak gereja-gereja yang akan kosong kependetaannya, Bapak Ibu? Karena tidak mudah mencari
orang sosok untuk menjadi seorang hamba Tuhan, seorang pendeta. Ya, hampir 12 tahun ya saya mencari di Purwokerto untuk didorong masuk dalam dunia pelayanan penuh, sehingga masuk ke sebuah kampus universitas yang dikatakan kampus teologi STT. Sampai hari ini belum ada yang bersedia. Keburu pendetanya tua, keburu pendetanya mati. Siapa yang akan menggantikannya? Oh, gereja tanpa pendeta juga bisa jalan, ya. Nah, Bapak Ibu, itu ada keputusan yang diambil karena sudah mendengar sana sini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahwa ia sudah membuat gaduh Indonesia, khususnya dalam kekristenan. Kalau dia bukan seorang pendeta, ngomong apa saja bebas. Tapi dia karena punya gelar pendeta, mewakili pendeta-pendeta yang ada di Indonesia, tidak bisa terwakili bahwa keselamatan di luar Yesus itu ada, bahwa surga dan neraka itu tidak ada, Alkitab itu tidak mutlak kebenarannya, saling tabrak sini, saling tabrak sana. Lah terus, untuk apa dia jadi pendeta, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Beberapa waktu yang lalu saya sudah mengatakan, lebih baik ya mundur daripada kependetaannya kalau tidak mempercayai bahwa Alkitab ini tidak mutlak. Ya, kalau tidak mutlak, dasar untuk mengajar jemaahnya apa? Karena yang diajarkan sesuatu yang situasional dan kondisional. Ya, menurut saya hari ini baik, menurut saya besok sudah nggak baik lagi. Berarti unconditional. Kondisional. Ya, tergantung situasinya dipakainya, saudaraku. Kalau situasinya lagi senang, buka Alkitab. Kalau situasinya lagi gak senang, ya gak buka Alkitab. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini Yesaya 48 ayat 17, akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Apa yang memberi faedah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Saudara, banyak orang percaya pada pengajar dan penasehat palsu, perkataan dusta yang tak memberi manfaat apa-apa. Ya, kenapa? Banyak pengajar-pengajar palsu yang berseliweran, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sehingga membuat iman banyak orang Kristen tidak bertumbuh, bahkan cenderung menjadi pemecah belah yang ada di gereja. Ya, kalau Bapak Ibu banyak menonton di media sosial, banyak orang-orang biasa, ya, orang-orang biasa, orang-orang ya, yang menjadi YouTuber Kristen, Bapak Ibu, menjadi pengajar Kristen, ya. Belajar dari mana? Tutorial, autodidak. Saudara masih mempercayai hal itu tanpa bisa menganggap bahwa standar kebenaran itu adalah Alkitab untuk menyaring informasi-informasi yang ada di media sosial, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apakah informasi itu memberi faedah? Ya, apakah informasi itu menuntun kita kemana jalan yang harus kita tempuh, Bapak Ibu? Ya. Sementara Alkitab mengajarkan bahwa mengajarkan hal yang baik, ya, mengajarkan sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang baik saja, tapi mengajarkan hal yang benar, menegur yang salah, ya, menuntun kepada jalan yang harus kita tempuh. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada banyak orang juga, orang Kristen kebanyakan, ya, kemungkinan besar pernah mengatakan hal ini. Percaya saja sama Tuhan, udah gak usah khawatir. Kira-kira Bapak Ibu pernah banyak mendengar kalimat ini? Percaya saja sama Tuhan, udah gak usah khawatir. Pernah? Dan itu kalimat
yang sering dipakai pendeta. Ya, percaya saja sama Tuhan, udah nggak usah khawatir, tapi nggak melakukan apa-apa. Kira-kira kekhawatirannya bisa hilang nggak? Ya, kekhawatiran yang kita alami ketika kita percaya saja tapi tidak melakukan apa-apa, kira-kira kekhawatiran kita masih ada atau sudah hilang? Percaya saja sama Tuhan, biar Tuhan yang bekerja. Kira-kira bisa begitu? Ya, sepertinya rohani, Bapak Ibu. Dan saya bukan tipe pendeta yang suka ngomong yang seperti itu. Ketika ada orang bermasalah, ya, langsung kalimat kunci, percaya aja sama Tuhan. Gak perlu khawatir, tenang saja. Tanpa melakukan apa-apa, tanpa dikorek akar masalahnya, tanpa dikorek penyakitnya. Jadi orang datang banyakkan ke hamba Tuhan, ke pendeta, hanya ingin mendengar satu kalimat, gak usah khawatir, tenang saja, Tuhan pasti tolong. Cukup seperti itu. Sementara isi perutnya sudah bunyi-bunyi, kriut ya, kriut, percaya. Mari kita berdoa. Kira-kira bisa begitu, Bu Suci? Yang perlu ditolong supaya perutnya tidak bunyi lagi, bukan percaya saja sama Tuhan. Sudah jelas Tuhan nyuruh kita untuk kasih makan orang yang sedang lapar, ya kan? Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tapi ada satu kasus begini. Kalau seandainya Tuhan memerintahkan kita untuk menolong orang lain, itu kan kasuistik. Tidak kasus tiap-tiap minggu, tidak kasus tiap-tiap bulan, ya, tidak kasus tiap-tiap tahun. Contoh, apa kasuistik yang menjadi kebiasaan orang yang mengharapkan Tuhan menolong? Contoh, ketika ada orang tua yang datang kepada kita dan berkata, Pak, butuh tolong. Kenapa? Mau bayar anak sekolah tapi nggak punya uang, ini sudah deadline. Kira-kira kalau dari Bapak Ibu akan tolong tidak? Halo? Ya? Kalau ada ditolong. Misalnya mengambil satu keputusan, Bapak Ibu tergerak dan tersentuh hatinya karena Tuhan dorong untuk memberi pertolongan kepada orang yang membutuhkan seperti itu, dikasih. Oke, bulan depan datang lagi, Pak, Bu, tolong, ini sudah deadline. Biasanya bayar per tanggal 10 apa per tanggal 20 bayar SPP. Datang lagi ke Mami nih, Mi, aku tolong banget Mi. Bulan kemarin udah tolong, bulan ini datang lagi dengan masalah yang sama. Kira-kira Mami ini akan menolong, tergerak untuk menolong? Oh, baru 2 kali udah bosan. Iya kan? Nah, itu kasus yang tidak wajar. Kenapa? Loh, kok penyakitnya sama? Ya kan? Nanti bulan yang ketiga datang lagi di akhir bulan, ya, Pak, Bu, tolong anak saya belum bayar. Loh, lah selama berbulan-bulan ini ngapain? Bapak Ibu, katanya kalau demi anak, bahkan saya membaca di media sosial, berjuang demi anak sampai nyawa pun diserahkan. Itu ya kata orang-orang yang ada di media sosial, ya, pencari cuan, pencari receh, pencari rupiah, ya, demi anak-anak, masa depan anak-anak sampai nyawa pun, ya, digadaikan. Tapi kasus yang sama berulang-ulang tiap-tiap bulan, kasus yang sama tidak terpecahkan. Terus datang ke pendeta, pendetanya ngomong, ya, percaya saja sama Tuhan,
Udah, nggak usah khawatir, nanti Tuhan yang bayar. Loh, kira-kira bisa begitu? Kira-kira bisa begitu? Iman model apa yang seperti itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Iman yang seperti itu adalah iman yang mempecundangi Tuhan. Kenapa? Loh, Tuhan yang kerja terus, orang ini nggak mau kerja. Masa sih? Ya kan? Padahal pada waktu mau bikin anak, berdoa, Tuhan beri aku seorang anak, kasihlah anak. Giliran sudah punya anak, dikasih anak sama Tuhan, Tuhan orang cukup. Nanti sekolah, Tuhan wah bayarnya kepriwe. Loh, harusnya ketika berdoa sebelum punya anak itu sudah memikirkan konsekuensinya ketika punya anak, Bapak Ibu. Ya jangan nyuruh-nyuruh Tuhan lagi dong. Ya kan? Boleh ngomongnya seperti itu. Tuhan, aku sudah melakukannya. Bukan mencari sana mencari sini. Aku sudah bekerja dengan sekuat tenaga sampai tak rewangi dan di tukang parkir pun misalnya. Tapi nggak cukup Tuhan. Nah sekarang terserah Tuhan. Nah itu masih normal, masih sah bahwa kita sudah melakukan usaha. Loh, kita nggak melakukan usaha apa-apa, kok kita mau menyerahkan semuanya kepada Tuhan? Loh, kok enak? Lek ngono nggak usah ngomong, wis penting ana Tuhan Yesus beres kabeh. Apa itu maksudnya lagu itu? Bit, ana Tuhan Yesus beres kabeh. Iya. Beres kabeh kan Tuhan Yesus itu menemani kita, tidak suruh bayar utang. Tuhan Yesus menemani kita untuk melakukan sesuatu dan apa yang sudah kita kerjakan Tuhan memberkatinya. Artinya kita diberi tugas untuk bertanggung jawab pada setiap keputusan-keputusan. Makanya di sini akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Firman Tuhan mengajar kita tentang apa yang memberi faedah, ya, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Kemana kita mau melangkah, itu dapat hikmat dari firman Tuhan. Saudara, kalau jadi orang Kristen tidak makan firman, hikmatnya dari mana? Hikmatnya dari mana? Kalau jadi orang Kristen tidak makan firman Tuhan, hikmatnya dari mana? Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, hikmatnya ya dari mana-mana. Kan hikmat itu ada di jalan-jalan, ya, ada di lorong-lorong, ya, ada di reklame-reklame, ya, ada di tembok-tembok, ada di pintu-pintu gerbang. Loh, kok nyari yang tidak kelihatan, yang sudah pasti-pasti enggak kita mau, saudaraku ya. Jadi kita dituntut oleh siapa hari ini? Nanti setelah Tuhan Yesus naik ke surga, ya, di situ terjadi lagi peristiwa, kemudian akan ada pencurahan Roh Kudus. Jadi hidup yang dipimpin oleh Roh. Maukah saudara hidup kita dipimpin oleh Roh Tuhan? Ya. Yeremia